kita akan bertemu dengan narasumber yang luar biasa, itu dengan Dr. Setio Budi Prajitno. Jadi sebelum Dr. Setio menyampaikan bukan presentasi ya, menyampaikan ilmu yang berguna buat kita semua, saya akan sampaikan tema kita hari ini adalah bukan organ yang diterapi, tapi tubuhnya yang diterapi. Nah, ini temanya sangat menarik sekali. Biasanya kan kalau kita datang ke menggunakan perangkat ini pasti orang selalu mulai dengan saya bisa sembuh nggak ya, organ saya langsung ini nggak ya, gitu kan. Jadi ini sepertinya mindset yang harus teman-teman dan ibu atau bapak dan saya juga harus pahami. Oke, jadi ini kalau nanti akan ada pertanyaan, jadi akan ada informasi lebih lanjut dari Dokter Setio. Setelah Dokter Setio menyampaikan informasinya, akan ada tanya jawab kurang lebih selama 30 menit di mana teman-teman ibu atau bapak semua boleh bertanya jawab melalui chat. Kalau ingin mikrofonnya dinyalakan, nanti tinggal angkat tangannya aja. Nanti kita akan buka untuk mic-nya. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan serahkan presentasinya, mic-nya ke Dr. Setio. Jadi saya silakan dimulai dengan Dr. Setio. Terima kasih mulai presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Ini kesempatan yang luar biasa buat saya dengan teman-teman di Teracare, karena saya akan selalu belajar dan belajar. Jadi kalau tadi Bu Monika menyampaikan saya adalah orang yang luar biasa, kebalikannya saya biasa di luar. Posisi sekarang saya ada di Lembang, saya dalam proses pelatihan juga, ada satu pelatihan yang bagus sekali di sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada gangguan sinyal karena saya agak jauh di tempat tinggi tapi agak jauh tempatnya. Nah, tadi udah disinggung sama Bung Bonika bahwa apa yang ingin didiskusikan adalah kita tidak fokus pada penyakitnya, tapi kita harus fokus pada tubuh seseorang. Saya tidak ingin orang yang sakit dulu, tapi tubuh kita dulu. Jadi jangan berbicara sakit A, sakit B, sakit C, tapi harus kita melihat badan kita secara utuh dulu. Nah, sekali lagi ini adalah bukan satu pembelajaran baru, ini bukan sesuatu yang baru dan ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi ini adalah bahan yang harus kita jadi bahan eh, renungan, sesuatu yang harus kita pikirkan, bukan final, tapi sesuatu yang harus kita pikirkan berulang-ulang sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih istimewa ketika kita memberikan satu terapi dengan Itera Care. Mudah-mudahan openingnya akan bisa menggugah kita semua. Saya tidak akan sebut satu persatu terima kasihnya, karena ini adalah tempat yang istimewa buat saya. Ini adalah silaturahmi yang istimewa. Di sini belum kelihatan Pak Handoko juga. Pak Handoko terima kasih. Yang lain juga sama. Saya ucapkan terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman di manapun Anda berada. Saya akan langsung pada materi yang sangat singkat, tapi mudah-mudahan sekali lagi jadi bahan yang bisa kita jadikan untuk kita diskusikan. Apalagi tadi udah dikasih kesempatan, nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Mohon dibantu Bu Monika, saya boleh untuk jadi host atau co-host supaya saya bisa share materinya. Terima kasih. Karena dengan demikian kita akan bisa menjadi sama-sama. Karena ini adalah bahan, terus kemudian kita diskusikan serapi mungkin, seoptimal mungkin, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi bahan yang istimewa untuk kita eh, diskusi yang luar biasa. Ini adalah materi yang ingin saya sampaikan atau sesuatu yang ingin saya jadikan bahan untuk diskusinya. Bukan organ yang bermasalah yang harus diterapi,
tapi tubuh, tubuh yang bermasalah yang harus. Kenapa demikian? Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ke satu hanya satu pelajaran lagi. Pelajarannya ini adalah pelajaran emak lagi, bukan pelajaran baru. Bahwa kita akan berhadapan ini contoh, Bapak itu ini sebagai contoh saja sistem persarapan kita, susunan saraf pusatnya maupun sistem militernya. Sehingga dengan demikian, ketika ketika ada ada permasalahan di jantung, maka sesungguhnya bukan cuma jantung yang bermasalah, karena akan melibatkan susunan saraf pusat. Ketika seseorang menyatakan saya sakit lambung, saya asam lambung, maka kalau kita di sini bukan cuma lambung yang sakit, ada susunan saraf pusat, kandung usus dan lain sebagainya. Tidak satu organ. Kita hanya menyebutkan adalah sakit mah, sakit gastritis, sakit lambung. Tapi kondisinya tidak melibatkan berbagai hal. Demikian juga dengan pernafasan kita, fokusnya untuk paru-paru. Seluruh darah dalam tubuh kita, seluruh darah sekian liter dalam tubuh kita, itu diisi ke paru, kanan dan kiri. CO2-nya di alveolnya atau di kantong udaranya, kemudian oksigennya diambil. Judul menariknya atau judul sederhananya adalah sedang dicuci. Ambil darah bersih menjadi bersih karena oksigen, mengeluarkan karena CO2-nya yang dikeluarkan. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita punya kondisi yang jelek di peredaran darah kita, apalagi di kualitas darah kita, jangan pernah berpikir, karena paru-paru juga pasti akan berhubungan dengan sistem lain. Paru-paru bekerja baik secara kesadaran maupun tidak sadar ketika kita tidur dan sebagainya. Itu melibatkan susunan saraf, itu melibatkan makanan, melibatkan nutrisi. Jadi tidak berdiri sendiri. Kalau di paru-paru sekarang ginjalnya, seluruh darah kita akan masuk ke ginjal untuk difiltrasi. Seluruh darah kita akan masuk ke dalam dua ginjal ini, kanan dan kiri, untuk dikeluarkan berbagai racunnya. Asam uratnya, ureanya. Yang jelek-jelek pasti dikeluarkan melalui filtrasi yang ada di dalam ginjal kita. Kembali pertanyaannya, kalau paru-paru jelek, oksigennya nggak banyak, oksigennya tidak banyak yang diambil, CO2-nya tidak banyak dikeluarkan, atau sulit dikeluarkan CO2-nya, maka ginjal pun akan keberatan. Karena harus melakukan detox lagi, harus melakukan filtrasi yang berat. Ini menjadi catatan penting buat kita, bahwa satu sistem terikat atau bersatu atau berhubungan dengan sistem lain. Satu organ berhubungan dengan organ lain. Ketika kita bicara ginjal, kita bicara apa? Demikian juga dengan kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Nggak bisa lepas. Lambung dari sini, paru-parunya terlibat, semua terlibat. Karena apa? Karena arteri dan vena. Ketika ada kelainan vena, mohon maaf sekarang ceritanya terbatas, katakanlah ada varises, ada ambeien. Kalau kita punya seperti nggak mungkin hanya varises di kakinya. Kenapa demikian? Karena pembuluh darah vena di seluruh tubuh kita. Satu. Yang kedua, pembuluh darah vena dengan pembuluh darah arteri bersatu di kapiler. Kalau ada kelainan di vena, berarti kelainan di arteri. Kelainan di arteri berarti kelainan memperberat juga di vena. Ketika kualitas ini jelek, seluruh tubuh juga akan jelek. Saya hanya ingin membawa ke satu nuansa bahwa dari mulai sel terbentuk jaringan, terbentuk organ, terbentuk sistem terbentuk tubuh kita yang utuh, maka itu tidak mungkin satu persatu. Pasti adalah utuh, adalah satu kesatuan.
Demikian juga, mohon maaf, ini ilustrasi yang ketika berbicara disfungsi ereksi, maka gambarnya selalu adalah ini yang ditunjukkan. Malam ini saya ingin menunjukkan di sini ada darah, di sini ada udara. Kalau tadi paru-paru berbicara darahnya juga, oksigen dan CO2, ginjal juga racunnya tidak bisa dikeluarkan dengan banyak, atau malah terjadi kebocoran protein dan sebagainya. Maka kualitas darah dan kualitas pembuluh darah juga sama terganggu. Maka jangan pernah berpikir disfungsi ereksi seolah-olah penyakit berdiri sendiri. Tidak. Karena melibatkan pembuluh darah, kualitas yang lain. Maka ketika berdiri seperti ini posisinya, kasusnya disfungsi ereksi. Apa yang harus diselesaikan? Tolong pikirkan sekarang. Bagaimana paru-parunya seorang yang mengalami disfungsi ereksi? Bagaimana lambungnya seorang yang mengalami disfungsi ereksi? Bagaimana ginjalnya seseorang yang mengalami disfungsi ereksi? Bagaimana sistem kardiovaskulernya? Karena pembuluh darah dan seterusnya. Juga dengan kita. Kalau tadi gambarnya penisnya, sekarang kita gambarnya organ reproduksi pada wanita. Ternyata di sana juga ada peredaran darah. Ternyata di sana juga melibatkan sistem lain. Kalau kurang oksigennya, jangan berharap pikir sebetulnya sehat. Kalau CO2-nya tidak bisa dengan akan dihasilkan, maka infertilitas, kasus yang lain, dysmenorrhea, menstruasinya jelek, libidonya tidak ada, atau menopause. Ini kalimat menopause saja sudah jelek. Ketika orang mulai berbicara menopause, saya berpikir menopause atau saya sakit. Karena seharusnya adalah tidak serta-merta menopause. Kalau seseorang bisa bertahan, mohon maaf, seorang wanita bisa bertahan, maka umur menopause-nya akan jauh. Seorang laki-laki dengan disfungsi ereksinya atau androposnya, hal yang sama, berarti tidak sehat. Tubuhnya bermasalah. Wanita, infertilitas, menopausnya lebih cepat, tidak bisa kehamilan dan seterusnya adalah sakit. Menstruasinya tidak teratur adalah sakit. Sakit seluruh tubuhnya. Bagaimana dengan hormonal? Sama. Hormonal melibatkan sentral. Di sana ada hipofise, ada hipotalamus, di pusatnya. Demikian juga dengan sistem yang lain. Di sini ternyata ada ginjal dan anak ginjalnya. Pankreas melibatkan pencernaan. Tadi sudah bicara, testis, ovarinya. Hal yang sama akan berhubungan dengan satu yang lain. Lutut kita saja bicaranya osteoporosis, bicaranya osteoartritis, bicaranya kondisi persendian lain. Ini sama akan melibatkan udara, akan melibatkan tubuh kita, akan akan memberikan sinyal ke tubuh kita ada permasalahan di persendian, bukan cuma lutut saja. Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi ini materinya sangat sederhana sekali, tapi saya ingin membawa ke sana. Masalahnya bukan di satu penyakit, masalahnya bukan di satu organ. Tapi tubuh seseorang, tubuh kita yang harus kita medical check up. Ada apa dengan tubuh kita? Nah, saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman mengambil satu kesepakatan, tubuh itu utuh. Tadi saya sudah menyinggung dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, tubuh. Tubuh itu utuh. Seluruh sistem satu dengan yang lain atau sistem yang satu dengan sistem yang lain pasti interkoneksi. Pasti interconnection. Pasti berhubungan. Lalu, bagaimana dengan sakit? Kalau ada permasalahan di satu organ, berarti penyakit A, maka sesungguhnya penyakit itu berhubungan dengan penyakit lain, berhubungan dengan organ lain. Ketika, mohon maaf sekali lagi, ketika ada pertanyaan, gimana kabarnya? Alhamdulillah dok, saya sehat. Saya cuma ada asam lambung. Mohon maaf sekali lagi. Ketika masih menyatakan saya punya masalah lambung, saya masih punya masalah mah, saya masih bermasalah dengan asam lambung saya, maka sesungguhnya ingat berhubungan dengan satu dengan lainnya. Ketika lambungnya bermasalah,
berarti jantungnya bermasalah. Masalah, hormonalnya bermasalah. Dan ketika asam lambung tidak disembuhkan, ketika asam lambung dibuat, bukan organ yang bermasalah yang harus diterapi, bukan organ yang bermasalah yang harus diterapi, tapi tubuh yang bermasalah yang harus diterapi. Tubuh yang bermasalah yang harus diterapi. Ke konteks yang tadi. Contoh, ada suatu penyakit. Penyakitnya apa? Orang tersebut bisa ternyata ada sumbatan pembuluh darah di jantungnya. Ya, bakteri mengalami aterosklerosis. Diagnosa yang terdeteksi ada. Balikan lagi. Suara saya masuk? Suara saya masuk? Masuk, masuk. Oke, mohon maaf. Saya akan lanjutkan lagi. Jadi ketika bermasalah satu hal, maka sesungguhnya adalah bermasalah di tempat lain. Organ lain pun akan bermasalah. Ini adalah ketika berbicara sklerosis. Dengan disfungsi ereksi yang sama. Yang diterapi bukan kemampuan ereksinya, bukan fokus di disfungsi ereksinya, tapi di tubuhnya. Bagaimana dengan diabetes? Hal yang sama. Karena diabetes menimbulkan pembuluh darah. Dan pembuluh darahnya tidak pernah diperiksa. Yang diperiksa apanya? Yang diperiksa adalah HbA1c. Yang diperiksa adalah kadar gula darah. Jadi di sana. Kenapa demikian? Karena dia akan melibatkan organ lain juga. Ingat, komplikasi diabetes adalah makro dan mikroangiopati mengenai pembuluh darah halus, mengenai pembuluh darah besar. Di sana konsekuensinya kebutaan di retinopati diabetikanya. Neuropatinya akan terjadi sampai amputasi, gagal ginjal, cuci darah, mikroangiopati. Demikian juga dengan stroke dan serangan jantungnya, itu adalah makroangiopati dari komplikasi diabetes. Sekali lagi, tubuhnya bermasalah. Ya, terakhir berbicara mengenai ini, kebetulan saya di sesi yang lalu Desember menyampaikan mengenai kanker. Kanker pun sama. Coba sekarang kita berpikir ada satu kanker dimanapun, maka yang diterapi bukan cuma menghajar sel kankernya, bukan cuma fokus pada sel kankernya, tapi juga tubuhnya lemah untuk memberikan perlawanan terhadap sel kanker atau sel tumor atau sel kista. Di sini gambar jelas, ini adalah hanya ilustrasi saja bahwa komponen sel, apalagi sel kanker, sel yang tidak sehat atau sakit berubah menjadi sel kanker. Ternyata ada di dalamnya. Jadi ini adalah satu perusahaan ketika berhadapan dengan miom, makanan harus berubah. Artinya, kita sebenarnya protein hewani dan protein nabati. Ketika di switching, maka kanker sudah tidak mendapatkan makanan. Maka ITERA akan lebih mempermudah memberikan satu terapi kepada tubuh orang yang mengalami kanker. Kenapa demikian? Karena yang terapi adalah tubuhnya. Meskipun fokus ada tetap, ini kanker payudara, ini kanker, dan seterusnya memberi pelayanan kesehatan. Ya, sekarang apa mungkin ITERA, perangkat, dan seterusnya bisa membantu penyembuhan tubuh yang bermasalah? Hanya tinggal beberapa slide saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman, udah ada 44 peserta hari malam ini. Ketika bicara gelombang tera, ketika berbicara dalam dunia kita,
maka penemuan gelombang tera ini akan memberikan suatu nuansa yang memang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena penelitiannya banyak. Karena ini adalah sesuatu anugerah. Tuhan telah memberikan dan ada di dalam alam kita. Persoalannya sekarang, kita mau menikmati dari sisi yang mana? Gelombang ini akan kita terima. Akan mudah kita terima. Ayo kita siasati satu persatu. Ya. Maka ilmuwan, penelitian mempermudah, sekali lagi, mempermudah pemanfaatan gelombang tera. Lahirlah ITERA Care. Perangkatnya disiapkan. Maka ayo kita pelajari bareng-bareng bagaimana peran daripada gelombang tera terhadap tubuh kita. Dengan, sekali lagi, dengan kemudian istimewa dari ITERA. Bagaimana memanaskan tulang, termasuk di dalamnya adalah sumsum tulangnya, bagaimana resonansinya, bagaimana menghancurkan sel yang rusak, bagaimana sisi keamanan dan friendly-nya atau pemakaiannya sangat mudah, itu merupakan sesuatu yang harus kita banggakan untuk ITERA. Nah, saya ingin ke hal yang sangat sederhana. Yang pertama adalah bagaimana blow yang kita lakukan itu memberikan sesuatu efek panas. Kita sekarang gelombang tera, frekuensi tera mampu menembus tubuh dalam sekali. Sekali lagi, dalam sekali. Sampai bisa ke sumsum tulang. Apa sih yang dirasakan oleh tubuh kita? Mungkin ketika kita ngeblow seseorang, yang terasa hangat, panas, hangat, panas. Pertanyaannya adalah, masa sih dengan hanya panas kayak gini doang akan memberikan suatu kebaikan, akan memberikan suatu manfaat, apalagi penyembuhan? Ini harus kita dalami Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan harusnya kita ini adalah cara kerja panas. Sekali lagi, ini adalah cara kerja panas. Kenapa saya katakan jangan berbicara hanya dari penyakitnya, tapi tubuhnya. Karena diterima ketika kita melakukan terapi seorang dari punggungnya, dari kakinya, dari tangannya, dimanapun posisinya, sekali lagi, maka akan diperbaiki pembuluh. Ini adalah dampak pemanasan. Akan memperbaiki pankreas, akan memperbaiki usus, akan memperbaiki sel, terutama adalah sel lemak, akan memperbaiki saraf kita, akan memperbaiki jantung, akan memperbaiki liver, akan memperbaiki otot. Jadi apa yang kita peroleh dengan ITERA? Rasa panas yang kita terima ketika melakukan terapi. Jangan bicara terapi ke orang lain dulu ya. Tolong dong bantu saya terapi. Ini akan diperoleh semua. Maka apa yang terjadi? Berarti tubuh itu akan melakukan suatu perbaikan. Berbicara sakit akan sembuh. Berbicara sehat akan optimal. Inilah dampak dari gelombang tera dari sisi. Lalu bagaimana dengan resonansinya? Bagaimana dengan gelombangnya? Bagaimana hebatnya frekuensi ini ketika berbicara di tingkat sel? Karena apa? Karena akan terjadi resonansi, karena akan terjadi getaran terus. Itu sel bagian daripada sel akan mengalami satu perbaikan. Apa sebenarnya? Ya. Ketika gelombang tera dimasukkan, maka frekuensi itu terbaca, sinar itu, cahaya itu akan diterima dan memberikan satu dampak yang istimewa. Sebagai thermal tadi sudah disampaikan, panas. Ternyata pemanasan ini akan meningkatkan sistem konduksi persarafan kita. Menyebabkan terjadinya dilatasi pada kapiler kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika bicara gelombang tera, frekuensi tera, maka yang terjadi adalah kita memberikan terapi dengan cara fisika, bukan kimia. Tapi
terjadi. Ternyata secara fisika itu akan mempengaruhi kinerja dalam tubuh kita. Iya, ketika kita bicara apa namanya pengobatan timur, maka bioenerginya juga akan diperbaiki, akan dirangsang. Hasilnya secara klinis atau efek. Kalau kita memperhatikan itu, seluruh kondisi sakit akan bisa diselesaikan. Balik lagi sekarang, apakah kita berbicara sakit A, sakit B, sakit C? Tidak, di sini tidak berbicara sakit A, sakit B, sakit C. Sakit apapun dengan memberikan satu gelombang tera ke dalam tubuh seseorang, makanya akan semua. Mudah-mudahan ini momentum buat kita. Yang ketiga, bagaimana bisa gelombang tera, Iteraker, dengan fitur yang ketiganya, terahertznya, menghilangkan semua sel yang abnormal atau yang bermutasi. Ini catatan penting. Ini penting sekali kita. Bagaimana sebetulnya mekanismenya? Ternyata mekanismenya secara yang pertama adalah meningkatkan energi atau produksi energi dari dia. Ini istimewa. Untuk apa energi ini? Energi untuk kesembuhan. Untuk apa energi ini? Energi untuk sehat. Tubuhnya sehat, berarti seluruh persoalan penyakit A, penyakit C, penyakit D, totali sembuh. Yang kedua, mekanisme yang paling hebat. Kenapa demikian? Karena ITERA, gelombang tera, akan mampu membuild up, menyebabkan, menimbulkan sel kita sebagai antioksidan, sebagai anti peradangan atau anti inflamasi. Wah, ini dimasukkan dengan mudah. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi sel yang sakit. Ketika bicara antioksidan berarti akan membunuh sel-sel yang sakit. Sel yang sakit, sel yang tadinya akan berubah menjadi sel kanker karena DNA-nya berubah, diselesaikan karena antioksidan dan antiinflamasi yang ada ketika aplikasi dengan ITERA. Mudah-mudahan tiga ini akan menjadi catatan penting buat kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, karena ini adalah yang paling utama. ITERA akan mampu menimbulkan kemampuan sel untuk melakukan otofagi. Apa itu otofagi? Otofagi adalah kemampuan sel tubuh kita untuk membunuh sel lain. Sel mana yang dibunuh? Sel yang sakit. Sel yang akan bermutasi menjadi sel kanker. Inilah peran daripada ITERA. Saya kira perjalanan berikutnya, keamanannya, radiasinya memang tidak ada radiasi, sudah dicek adalah nol. Ini juga hal yang sama radiasinya. Dan terakhir, mudah sekali penggunaannya. Ini adalah sesuatu yang akan mendukung kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ada 54 peserta malam ini. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini akan jadi atau akan bisa dijadikan kita untuk diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bu Monika, terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Monika. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Setio buat pencerahannya gitu ya. Selama ini mungkin kami melakukan beberapa kesalahan gitu ya karena ketidakmengertian kami gitu ya. Dan di sini juga sudah ada beberapa chat yang ingin ditanyakan dari para peserta kami. Saya akan bacakan beberapa. Nanti di luar dari chat kalau misalkan Ibu, Bapak dan teman-teman semua ingin bertanya, bisa angkat tangannya di bagian chat atau tetap menulis di chat yang ada. Saya mulai dulu untuk pertanyaan pertama, Dok. Di sini benarkah menopause itu ada pengaruhnya dengan genetik? Nah, ini pertanyaan dari Bu Heti ya. Saya lihat dari chattingnya. Langsung saya izin untuk jawab ya, Bu Monika. Langsung, Pak. Genetik itu tidak terpisah dari semua penyakit. Genetik itu tidak bisa, saya nggak mau bapak saya A, saya nggak mau ibu saya B. Nggak bisa. Genetik itu tidak bisa terlepas dari semua kondisi sakit. Entah itu hipertensi, entah itu diabetes, sekarang bicara
kok menopausnya pendek, artinya bukan menopause pendek, artinya saya mencapai ke angka menopausnya itu di usia yang berapa? Seolah-olah, mohon maaf ya, kalau kita bicara umur 45 tahun atau 40 tahun, saya sudah tidak punya menstruasi, saya sudah, mohon maaf, saya sudah kering. Itu salah. Itu harus balik lagi ke kondisi kita bahwa ada sesuatu di hormonal kita. Ada sesuatu di sistem tubuh kita. Makanya nanti, atau mungkin Bapak, Ibu, teman-teman pernah punya pengalaman, satu testimoni yang bagus, sudah lama tidak ada menstruasi, ketika di blow-nya juga di punggung, mungkin tidak sampai ke banyak orientasi ke perutnya, tapi tiba-tiba muncul lagi menstruasi. Dan kembali lagi, berikutnya lagi menstruasi lagi. Ini adalah satu hal yang tadi juga sudah disinggung bahwa kita harus sehat. Berarti umur menopause kita atau andropause seorang laki-laki itu harus tidak di usia tertentu, harusnya adalah bertahan untuk sehat, bertahan untuk sehat. Keputusannya serahkan sama yang Maha memutuskan. Artinya adalah Tuhan Maha menentukan. Tapi paling tidak usaha untuk kita sehat, untuk tepat tampil, untuk perform agar kita selalu sehat, itu adalah kewajiban kita, tugas kita. Sekali lagi saya mengingatkan, bukan ngeblow ke orang lain, bukan memberikan terapi ke orang lain. Kitanya dulu sekarang yang di-blow. Kitanya dulu yang menerima manfaat dari ITERA. Dari gelombang terahertz itu, kita dulu yang harusnya. Nah, ini yang harus disiasati. Jadi sekali lagi, apakah benar ada genetiknya? Pasti ada, tapi jangan berpikir genetiknya terus kita menyerah. Tidak. Seorang anak yang bapak atau nenek atau kakek di atasnya ada yang diabetes, itu harus berusaha untuk tidak diabetes. Itu catatan penting. Seseorang yang orang tuanya atau kakek neneknya punya riwayat stroke, katakanlah, dia harus punya catatan tersendiri. Kenapa demikian? Lebih waspada, lebih menjaga diri, lebih banyak di-blow, lebih banyak memanfaatkan ITERA-nya. Karena apa? Karena sudah ada isyarat. Jadi sekali lagi untuk Ibu Heti Rosmiati, menopause atau kelainan apapun berhubungan dengan genetik, yes. Tapi jangan menyerah dengan genetik itu. Oma saya diabetes, papi saya ada diabetes, mami saya juga kena kanker, tapi berusaha untuk tidak. Ini harus jadi catatan penting. Makanya saya katakan tadi, manfaatkan lebih banyak ITERA-nya ke badan kita dulu, bukan kepada orang lain. Sehingga meskipun ada faktor genetik, tapi kita tidak terpaku pada faktor genetik. Mungkin itu Bu Monika untuk Ibu Heti Rosmiati. Terima kasih. Oke, Saya baik, kembalikan Dok. ke Bu Monika. Oke, ini kita maju ke pertanyaan berikutnya. Dokter, kenapa perut bunyi-bunyi terus seperti orang lapar? Kenapa nggak bisa hilang meskipun makan sudah teratur nih, Dok? Ini Ibu Kartika ya, Ibu Kartika pas ini Ibu nih. Ya. Ibu Kartika, teman-teman semua, ketika tubuh kita ini memberikan alarm, memberikan sinyal, nggak enak lah katakanlah. Ini bunyi-bunyi aja nggak enak. Seolah-olah kok aneh ya, tadinya nggak seperti ini, sekarang ini. Ini adalah alarm. Ini adalah protes bahwa tubuh kita bermasalah. Yang diminta oleh tubuh kita melakukan protes adalah perut. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ini ada kelainan cuma di perut saja. Ini hanya mendapatkan tugas, mendapatkan delegasi untuk melaporkan kepada majikannya bahwa tubuh seseorang ini sedang bermasalah. Dengan apa? Dengan perut yang bunyi terus-terusan. Apa sih, Dok, maksudnya? Berarti bukan cuma berbicara di makanannya, meskipun makanannya sudah teratur. Bukan makanannya saja. Ibu Kartika misal, kita diajarkan makan 3 kali. Saya sudah makan 3 kali, Dok. Pagi, siang, malam katakanlah. Atau menjelang tidur. Jauh hari sebelum tidur katakanlah. Pokoknya 3 kali lah. Pertanyaannya sekarang, yang dimakan apa? Minumannya apa? Ini akan mewarnai pertanyaan Ibu Kartika. Kalau makanannya susah untuk dicerna, kalau makanannya memerlukan enzim yang banyak, kalau makanannya berlama-lama, sekali lagi, berlama-lama untuk diolahnya,
maka bunyi-bunyi terus seperti ini akan terjadi. Alhamdulillah, puji syukur kalau bunyinya bunyi kentut. Artinya adalah buang air, buang angin. Tetapi anginnya ke bawah ya. Artinya adalah masuk di sana, bukan 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 bersendawa terus-terusan, bukan ke atas tapi ke bawah. Kalau ke bawah, puji syukur masih bisa dikatakan sehat. Bunyinya bunyi ke atas. Tapi kalau yang dikeluhkan sama Ibu Kartik, bunyi saya masih berpikirnya kok nggak enak ini. Bisa-bisa dia bertahan, bisa-bisa lebih banyak ke depannya bukan ke bawahnya. Maksud ke depan itu adalah ke atas ya. Kalau ke atas, ke mulut kita, maka persoalan serius. Karena CO2-nya, ya, gasnya banyak. Artinya apa? Ingat, saya ingin memberikan ilustrasi sederhana. Kalau ada apa namanya tong sampah, ya kan tong sampahnya, jadi betul-betul banyak sampahnya di sana. Maka gas di sana banyak sekali. Ini yang dikatakan Bu Kartika bunyi-bunyi karena di sana gas. Kalau gasnya banyak, apalagi gasnya itu tidak keluar, maka itulah bagian dari kehidupan kejelekan dari pencernaan kita. Kenapa tadi saya menyebutkan buang angin, kentut. Kalau kentut terjadi, masih mending karena keluar gasnya. Tapi kalau tidak keluar seperti Bu Kartika bunyi lagi, tolong dirubah. Nah, karena sekarang berbicara di bukan organ yang bermasalah yang diterapi, maka harus ngambil kesimpulan dari Bu Kartika. Ketika ada perut yang bunyi-bunyi, meskipun makannya sudah teratur, berarti saya bermasalah. Tubuh saya bermasalah. Ayo kita manfaatkan, ayo kita manfaatkan Itera Care-nya. Manfaatkan semua yang dimiliki oleh kita. Nah, kenapa harus penekanannya pertama? Karena kita sudah selalu bersandar. Tadi bersandarnya saya sudah makan 3 kali. Nanti ketika ada Itera juga sama. Saya sudah punya Itera. Tapi kalau itu tidak dimanfaatkan dengan benar dan tidak rajin, tidak konsisten, maka akan berbeda. Ketika berbicara makanan, maka segera rubah makanannya. Perbanyak makanan yang tidak memerlukan asam lambung banyak. Banyak makanan yang tidak memerlukan enzim banyak. Ini catatan penting buat Ibu Kartika. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Monika. Terima kasih, Bu Monika. Baik, dokter. Terima kasih. Jawabannya sangat lugas dan benar-benar bermanfaat. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Dodo. Mungkin kalau dokter bisa membantu juga, ulasan perbandingan manfaat Itera Care dengan Itera Bio, dok. Aduh, ini nih luar biasa nih. Ini yang luar biasa. Aduh, di mana dia? Bukan di chat berarti ini ya? Lagi di. Pada dasarnya seperti ini. Jadi saya tidak ingin, jangan sampai nanti kita jangan membandingkan kalau tidak apple to apple. Ini yang pertama. Ya, jangan membandingkan kalau tidak apple to apple. Jadi kalau tidak sama, kalau kita kalau kita mau memilih, disuruh memilih, itu juga saya tidak serta-merta langsung setuju. Ya, jadi saya ingin menghindarkan tidak terjadi konflik nih. Kalau saya akan lebih memberikan suatu alur ketika Itera dengan perangkat apapun ada, makin banyak kita manfaatkan, makin kita kombinasikan, subhanallah, puji Tuhan, persoalan kita jauh lebih mudah selesai. Ingat ya, saya tidak ingin ada konflik untuk memilih karena ada membandingkan antara A dan B. Saya tidak ingin ke sana. Ingat, Itera Care atau Thrive, katakanlah satu perusahaan research development-nya itu sudah berpikir yang positif, tidak mungkin ada yang negatif. Jadi ketika menghadirkan 1, 2, 3, 4 perangkat, maka masukkan dalam bawah sadar kita itu sudah positif. Nah, ketika sekarang kita, mohon maaf ya, nanti ada pilihan lagi dari sisi harga, katakanlah, itu sesi yang berbeda.
tapi seluruhnya sudah dipikirkan positif. Malah saya ingin berpikir kalau yang satu dengan yang lain dan ada satu mekanisme yang berbeda, ada satu cara kerja yang berbeda, saya tidak ingin dilibatkan untuk memilih atau membanding-bandingkan. Saya ingin menggiring, saya ingin membawanya, manfaatkan sinergi, manfaatkan secara kombinasi. Itu akan jauh lebih bijaksana, jauh akan lebih memberikan keuntungan. Mungkin itu jawabannya. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin memberikan jawaban, memberikan satu penyelarasan, silakan. Tapi pertanyaan itu saya jawab dengan seperti yang tadi. Bu Monika, saya kembalikan kepada Bu Monika dan kembalikan kepada forum. Silakan forum merespon. Terima kasih. Baik, Dokter Setio. Jadi kalau misalnya tadi mau menjelaskan, memang tidak bisa apple to apple. Semua perangkat mempunyai kelebihannya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Jadi mungkin kalau mau lebih detail, nanti bisa datang ke kantor pusat, ke bagian training kita akan jelaskan mengenai manfaat dari setiap perangkat. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Meduan. Di sini pertanyaannya adalah, apakah boleh diterapi orang yang sudah selesai di kemo? Sepertinya ini kena kanker paru-paru, sekarang lagi sakit nyeri di bagian pinggang, tapi menurut dokter yang memeriksa harus di kemo lagi sebanyak 6 kali. Apa boleh diterapi sebelum diulang kemonya, Dok? Nah, ini juga kita harus luruskan sama-sama ya. Harus luruskan sama-sama, artinya begini. Apa yang dimanfaatkan sebagai kemo, apa yang dimanfaatkan sebagai radioterapi. Makanya kenapa tadi saya selalu, atau saya tidak akan pernah melupakan satu aturan. Aturan yang kita bisa pakai, kenapa? Karena pagar. Jadi artinya ketika kita bicara kemo, kita tidak bisa serta-merta melakukan kemo. Kita tidak bisa serta-merta melakukan radioterapi atau terapi dengan cara di rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan ITERA? Bagaimana dengan ITERA bio? Bagaimana dengan ITERA-nya? Bisa paham ya sekarang? Ini di luar itu. Tapi, sekali lagi, tapi nggak ada ceritanya gontok-gontokan, nggak ada ceritanya kontra. Sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena tidak beradu. Pertanyaannya, yang satu sudah nih katakanlah ya, karena ini sudah beritanya adalah sudah di kemo. Selesai? Tidak. Buktinya barusan kita mendengar akan di kemo lagi. Bisa diterima. Ketika kemo, mohon maaf ya, ketika kemo berikutnya, pertanyaan muncul lagi. Apakah selesai? Tidak. Ini yang harus kita pikirkan. Setelah di kemo 1, 2, 3 pun, atau saya nggak tahu nanti di sana. Onkologi yang menentukan, atau konsultan KHOM, hematologi, dan mereka yang para ahli. Apa yang terjadi? Kemo lanjut ke radioterapi. Harus disinar. Dan seterusnya. Nah, ayo kita siasati sekarang posisi kita, posisi ITERA ada di luar itu. Jadi pertanyaannya, boleh atau tidak? Nggak ada cerita yang tidak boleh. Dari sudut kita ya, bukan dari sudut medis. Kalau dari sudut medis pasti ada pagar. Saya tidak ingin ke sana. Tapi dari sudut kita nggak ada sama sekali, nggak ada hubungannya dengan sana. Nah, artinya bagaimana, Dok? Kembalikan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan bukan di-blow, diberikan terapi dengan perangkatnya ITERA, monggo, sepakat. Harus ada kesepakatan di sana antara yang mau diterapi dengan kita, dengan siapapun. Kalau ada kesepakatan itu terjalin, maka kita akan mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena semuanya adalah paralel. Pertanyaannya, kemo untuk apa? Untuk menyelesaikan kanker. Radioterapi untuk apa? Menyelesaikan kanker. Di pembahasan yang lalu saya pernah membahas bagaimana, apakah mungkin ITERA perangkatnya
bisa membantu penyembuhan kanker. Dan ternyata literaturnya banyak sekali. Gelombang tera atau terahertz memberikan penyembuhan banyak sekali pada pasien-pasien dengan kanker. Ingat ya, berarti apa yang sekarang poinnya yang kita terima? Sama, tapi kalau ditanyakan ini boleh tidak ke dokter ahlinya di sana, nanti jawabannya akan berbeda dan kita tidak ingin ke sana. Jadi yang kita perlukan adalah orang tua, katakanlah sekarang anak-anak misalkan, orang tuanya atau yang bersangkutan bersedia tidak dengan ITERA, bersedia tidak untuk di blow atau dengan pendekatan ITERA. Kalau yang bersangkutan bersedia, ayo kita bantu, termasuk di dalamnya adalah bantu dengan doa untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan jawabannya akan mengena. Sekali lagi, kalau jawabannya tidak, atau jawabannya ingin lebih puas lagi seperti yang tadi, Bu Monica, silahkan datang ke kantor atau silahkan yang hadir pada malam hari ini udah luar biasa, sudah 71 orang yang hadir, silahkan memberikan suatu masukan agar diskusi kita jauh lebih hidup. Demikian Ibu Monica, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Baik, ini ada sedikit pertanyaan lagi. Mungkin ini hal yang biasa ditanyakan, tapi sepertinya butuh keyakinan dari praktisi kesehatan kali, Dok. Jadi, malam dokter, ini dari Pak Jaya, bertanya, ITERA ini apakah boleh digunakan rutin meski kita tidak ada keluhan sakit? Begitu, Dok. Iya, saya baca nih, baca betul. Apa yang mesti untungnya saya tadi menyebutkan ya, bahwa seluruh gelombang itu ada di bumi kita. Artinya adalah ada di alam semesta. Pertanyaannya, selama kita hidup, kita menerima gelombang-gelombang itu tidak? Menerima. Dan penelitian sudah menunjukkan bahwa gelombang tera menguntungkan buat tubuh kita. Menguntungkan untuk kehidupan. Jadi pertanyaan di sini, apakah boleh atau tidak diterapi, atau terapinya terus-terusan di sini lebih lagi. Digunakan sampai tahunan, nggak apa-apa. Tidak ada negatifnya. Justru saya kebalikannya, sekarang kebalikannya. Mohon maaf sekali lagi, jangan sampai nanti ada cerita nih. Ketika diminta bantuan, malah beritanya sedang sakit. Malah beritanya sedang tidak enak badan. Saya bisa menebak karena tidak diterapi. Karena tidak dimanfaatkan ITERA untuk badannya. Jadi sekali lagi penegasannya, ITERA dimanfaatkan sesering mungkin, jauh lebih efektif. Ayo kita ulang lagi slide tadi. Manfaat badan kita lebih panas. Sekali lagi, manfaat badan kita lebih panas dibandingkan dengan suhu tubuh normal. Ternyata, ini baru bicara panasnya doang, nih, efek termalnya saja. Jantungnya membaik. Pembuluh darahnya membaik. Sarafnya membaik. Otaknya, digambarkan tadi di otak. Pankreasnya membaik. Seluruh komponen dalam sistem tubuh kita membaik. Hanya karena panas. Kita tidak tahu panasnya dari mana. Nah, sementara kita inginnya kebalikan. Inginnya berdingin-dingin ria dengan AC. Berdingin-dingin ria. Bukan berpanas-panas ria. Padahal dengan heat therapy, dengan memberikan satu manfaat panas, ketika kita di blow dan terasa panas, jangan mundur. Kita sudah tahu, teman-teman sudah, nggak ada yang tidak paham mengenai itu. Jarak alat ITERA dengan permukaan tubuh kita, kemudian berapa lama. Kalau itu diulang dan badan kita bagus dalam sisi panasnya saja, maka jawaban tadi, kalau gitu saya mendingan bukan setiap hari saja kalimatnya. Ingat ya, bukan setiap hari saja kalimatnya. Saya balikin lagi sekarang. Kita makan 3 kali. Sekali lagi ya, kita makan 3 kali. Dan tadi sudah dinyatakan, dok saya udah makan rutin loh, dokter atur loh, dok 3 kali loh. Tapi kok sakit ya? Tapi kok ada bunyi-bunyi di perut? Berarti kan sakit. Oke, kalau kalimat kompromi jangan bicara sakit lah. Kok ada masalah juga ya? Kok nggak enak juga perut saya? Pertanyaan saya, mau diterapi nggak? Terapinya berapa kali? Minimal 3 kali, karena makannya 3 kali. Mudah-mudahan terinspirasi. Jadi artinya apa?
terapi 3 kali itu paling minimal dalam kehidupan kita. Karena makan kita 3 kali. Ini dari sisi makan belum mau atau gini kalimatnya. Makan itu belum tentu positif loh. Apalagi makanannya tidak sehat. Bisa diterima ya. Makan itu belum tentu positif loh. Kita merasa kenyang, tapi ternyata tidak sehat. Kalau makan kita 3 kalinya juga tidak sehat, berarti kita hanya memasukkan unsur negatif dalam tubuh kita. Dan itu perlu diminimalisasi atau dilawan oleh terapi. Minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Tanamkan minimal 3 kali, minimal 3 kali. Jadi kita dapat negatifnya 3 kali, positifnya 3 kali, paling tidak seimbang. Mudah-mudahan terinspirasi. Tapi pilihlah makanan yang baik, pilihlah makanan yang sehat, sehingga kita akan mudah untuk mencapai optimalisasi kesehatan kita. Mungkin itu Bu Monica untuk jawaban tadi. Semoga memberikan satu kepuasan atas jawabannya. Terima kasih. Baik, Dok. Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Alfa untuk penyakit tumor, Dok. Apakah penyakit tumor ini kurang lebih penyakit tahunan? Jadi 5 tahunan itu apakah bisa sembuh dengan terapi? Jawabannya sama dengan yang tadi. Jadi gini, untungnya kita sudah berbicara dari sisi makanan. Kenapa tubuh kita ada tumor? Kenapa tubuh kita ada kanker? Kenapa tubuh kita ada kista? Tadi saya sudah menyampaikan ada makanan di sana. Dan makanan terlezat untuk sel tumor, sel kanker, sel kista adalah makanan berbasis hewan. Adalah protein hewani. Itu adalah makanan terlezat buat sel tumor. Jadi kenapa sampai 5 tahunan terjadi? Karena yang bersangkutan makan. Tolong dicek nanti makanannya apa. Oh, ternyata ayam. Ternyata telur. Ternyata ikan. Ternyata daging. Maka terjadi tumor. Nah, artinya adalah ini secara keseluruhan ya. Kita secara umum, kita suka dengan makanan itu. Kita suka dengan kepala kakap, gulai kepala kakap katakanlah. Atau sate, atau steak katakanlah. Terserah. Dan di sana dibayang-bayangi dengan tumor. Dibayang-bayangi kanker. Sekarang kembalikan kepada kenyataan kita. Apakah banyak di antara kita atau yang rajin di antara kita makan ubi, makan sayur, makan buah, makan kacang-kacangan, makan biji-bijian? Jawabannya baru ngelihat tempe saja, baru ngelihat kacang saja, udah terpikir, waduh nanti asam uratku satu. Nanti ketika ngelihat kacang panjang, sayuran hijau aja, waduh jangan-jangan nanti asam urat saya. Nanti ketika ngelihat buah yang manis, nanti diabetes karena buahnya manis sekali. Jadi semua sudah di kotak-kotak sedemikian rupa. Sementara makanan yang tadi saya sebutkan, gulai kepala kakap, dan seterusnya yang enak-enak itu, nggak ada tuh worritnya. Walaupun worritnya ada, jangan jaga ya kesehatan, jaga kesehatan, jangan kolesterol, jangan kolesterol. Tapi makan tetap rajin tuh. Nah, jadi balik lagi, apakah bisa disembuhkan? Bisa. Caranya gimana? Stop. Stop makanan yang memberikan kehidupan kepada sel tumornya. Rubah makanannya ke ubi, sayur, buah, kacang, biji-bijian. Selebihnya, manfaatkan Iteraker. Seluruh alat yang sudah dimiliki, manfaatkan. Karena seluruhnya akan melawan sel kanker. Karena seluruhnya akan membangkitkan sel untuk sehat dan berani melawan sel tumor atau sel kanker. Demikian Bu Monica. Saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Oke, makasih banyak dokter. Oke, ini pertanyaan lagi mengenai posisi blow yang tepat untuk beragam tujuan nih dok. Misalnya saja untuk menstimulasi growth hormon. Ya, ini masalah hepatomegali, untuk masalah kulit muka rosacea, atau bisa semua blow di tulang belakang saja nih dok. Jadi ceritanya mungkin semua penyakit terus main tulang belakang saja mungkin ya dokter. Mohon dibantu dok. Jadi sama dengan proses yang tadi, sama dengan pembicaraan kita. Artinya adalah yang sakit livernya, terjadi pembesaran liver, hepatomegalia. Yang sakit katakan saya tidak
ternyata eh, entah itu tiroidnya itu memang dia giant karena growth hormonnya banyak dan seterusnya dan seterusnya. Artinya adalah gangguan sistem hormonal. Yang satu lagi kulit. Sekarang. Bagaimana dengan terapinya? Tidak ada orang yang apa namanya ya minta katakanlah. Kalau sakitnya di lutut, sementara yang di blow adalah di punggungnya, pasti dia akan minta. Sekali lagi makanya kalimatnya minta. Tolong dong di blow juga dong dengkul saya, lutut saya. Demikian juga dengan kondisi di sini. Ya, ketika kita menstimulasi, ketika kita memberikan satu terapi, berarti kita memberikan satu modulasi, memberikan satu stimulasi dari panasnya, dari gelombang teranya, dan seterusnya. Itu dimanapun sekarang, dari mulai kepalanya, akan memberikan ke seluruh sistem, ke seluruh sel. Lakukan di kakinya, di tangannya, di punggungnya, lakukan. Tapi dengan maksud saya, dengan yang bersangkutan terutama ya, bukan cuma yang memberikan terapi nih. Yang bersangkutan juga saya ingin terapi itu, blow-nya itu, terahertz-nya itu ingin masuk untuk menyelesaikan hepatomegali saya. Jadi yang difokuskan bukannya yang memberikan terapi saja, tapi yang bersangkutan juga ingin membawa manfaat dari Iteracare itu untuk ke yang bermasalah. Ketika hormonalnya, maka semoga ke arah sana, semoga ke arah sana. Jadi dihantarkan ke permasalahannya. Bukan semata-mata karena harus titiknya. Coba-coba berpikir lebih jernih sekarang. Blow dengan itu kan tidak bicara titik. Kalaupun sudah ditunjukkan ini loh titiknya, di daerah sini titiknya. Tapi tembakannya tidak dalam bentuk titik, tapi dalam bentuk area. Nah, kalau sudah area seperti ini, jangan bicara titik lagi, berarti areanya. Nah, saya ingin lebih mempermudah. Saya ingin lebih mempermudah. Maka ketika di terapi tulang punggungnya atau kanan kiri dari tulang punggungnya saja, kalau mau 2 kali katakanlah, kanannya, kirinya dari tulang punggung, silahkan. Mau tulang punggungnya saja silahkan. Tapi mau di tempat bergeser sedikit, bergeser lagi sedikit lagi, bergeser sedikit lagi ke tangannya, ke kakinya, ke kepalanya, hal yang sama. Maka ini akan selesai. Akan memberikan stimulasi atau akan memperbaiki sistem hormonalnya, akan memperbaiki kelainan kulit di mukanya juga, sama di mukanya juga sama. Ketika di blow kan tidak ada masalah. Kita tutup matanya dari jarak jauh atau dari samping dan sebagainya. Kita akan berpikir, saya ingin memberikan satu terapi ke kulit. Meskipun kulitnya ada kulit di muka, sensitif sekali, tapi kan kita bisa atur sedemikian rupa. Hati-hati, hati-hati, kehati-hatian apalagi perusahaan. Kalau perusahaan pasti akan memberikan suatu batasan yang keras sekali. Nah, ini harus disiasati oleh kita. Itu bisa dengan tulang belakangnya saja. Bisa. Nggak usah ada kekhawatiran. Jadi buat Ibu Anisha, boleh silahkan. Kalau memang ada takut dan lain sebagainya, lakukan di sini saja. Tapi ingat, yang bermasalah adalah muka. Ingat ya, yang bermasalah adalah sistem hormonalnya. Yang bermasalah adalah liver. Karena terjadi pembesaran liver. Tapi ingat, liver tidak mungkin cuma liver doang yang hepatomegali. Yang lainnya itu pasti mengalami gangguan. Jadi ketika tadi paru-parunya sehat, jantungnya sehat, livernya karena memang bermasalah mudah-mudahan segera sehat dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Monika, untuk Ibu Anissa. Terima kasih. Baik, dokter. Baik, ini untuk pertanyaan dari Ibu Hetty mengenai masalah jantung nih, dok, terutama jantung koroner. Sebaiknya diterapi berapa kali? Kemudian cukupkah 2 kali seminggu saja? Atau haruskah setiap hari? Atau ada waktu yang terbaik yang disesuaikan dengan jam biologis tubuh atau boleh bebas? Begitu, dokter. Oke. Ini menarik banget ya, apalagi pakai jam biologis. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau bisa memahami jam biologis, maka luar biasa. Persoalannya adalah jam biologis ini akan terjadi apa namanya bergeraknya jam biologis itu ketika tubuh itu baik. Dan kita, mohon maaf sekali lagi, kita jelek sekali.
Nggak usah susah-susah, tidur aja susah. Jangan bicara jam biologis. Ya, demikian juga dengan kondisi yang tadi. Kalau 2 kali seminggu, saya kira jauh dari apa namanya, jauh sekali untuk mendapatkan keberhasilan. Apalagi bicaranya sudah betul-betul terjadinya penyakit jantung koroner. Artinya tadi yang digambarkan sudah mulai ada sumbatan pembuluh darah di arteri koronarianya sehingga terjadi penyakit jantung koroner. Saya berharap justru minimal 3 kali terapi. Lakukan terapi, tapi dengan kurun waktu yang singkat. Ini kehati-hatian sekali lagi. Hati-hatian bagaimana kita memanfaatkan tubuh kita sehingga tubuh kita juga merespon dengan tenang. Ini jangan jangan salah nanti jangan salah pengertian. Ketika dokter Setio menyatakan 3 kali dan dia berusaha berlama-lama supaya segera sembuh, nggak bisa. Tubuh akan memberikan satu adaptasi. Jadi pakailah tangga. Hari ini sekian menit, hari ini sekian menit, hari ini sekian menit, agar tubuh beradaptasi. Tapi jangan 1 kali, apalagi 2 kali seminggu akan jauh sekali dari hasil. Kenapa demikian? Karena kejadian jantung koroner, penyakit jantung koroner sampai terjadi sumbatan, itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, bukan sebulan, 2 bulan. Lama perjalanannya. Ketika kita ingin memperbaiki juga perlu waktu. Nah, waktu itu akan bisa dikejar kalau kita pakai schedule atau pakai jadwal yang betul-betul tertib. Katakanlah sekarang kalau mau kehati-hatian lagi, 1-2 hari pertama mungkin 1 kali. Supaya kita ngelihat respon tubuh kita. Saya diterima ya. Setelah 2-3 hari naikin. Seharinya 2 kali. Setelah adaptasi lagi 2-3 hari berikutnya, naikkan lagi. Karena nggak mungkin penyelesaiannya 1-2 hari, 1-2 minggu. Panjang. Bisa diterima ya. Kalau ingin mengikuti jam biologis, silahkan. Tergantung pada kelainan yang ada. Tapi ingat, jam biologis akan terjadi ketika program kita, sehat kita ada. Tapi kalau kita bermasalah, jam biologis sendiri sudah nggak tahu angkanya 3-nya di mana, 6-nya di mana. Karena kita tidak dalam konteks yang sehat. Demikian untuk jawaban Ibu Hetty dari Bandung. Ini kalau dari Bandung harusnya ketemu dengan saya karena saya ada di Sanbe Pharma. Demikian Bu Hetty, demikian Bu Monika. Terima kasih. Baik, dokter. Oke, ini mungkin pertanyaan yang tidak berhubungan dengan perangkat, tetapi pertanyaan umum mungkin ya dok. Lebih kepada masalah hipertensi nih dokter. Jadi dari Ibu Siska, jadi waktu beliau usianya sebelum 60 tahun, tensinya normal 120/80, tapi sekarang cenderung lebih naik jadi 140/85. Bu Siska ini takut ketergantungan obat nih dok. Jadi pengalamannya biasanya kalau minum obat telinganya terus jadi berkurang pendengarannya. Okay. Ada solusinya begitu dokter? Solusinya udah jelas. Solusinya adalah ITERA. Saya langsung jawab singkatnya langsung ke sana. Artinya begini untuk Bu Siska. Ya, kenapa dari 120 menjadi 140, 85 dan seterusnya? Karena Ibu Siska dalam posisi masih hidup. Ingat ya. Karena kita masih dinamis. Mohon maaf Ibu Siska, sekarang usia 60 tahun, sudah punya cucu katakanlah. Tadinya tidak apa-apa. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin ada faktor lain yang memberikan satu gambaran adanya sesuatu di sana. Sehingga terjadi beban. Maka 120 akan naik jadi 140. Jadi sebetulnya, apalagi saya kalau udah bicara takut ketergantungan obat, saya senang banget. Saya senang banget kalau ada orang yang tidak minum obat. Artinya apa? Jangan mengandalkan itu dulu, itu tetap ada, tapi tolong itu di awal. Maksudnya di jauh sebelum kita melakukan yang lain. Contoh sekarang, Ibu Siska masih bisa 60 tahun masih bisa jalan kaki kan? Maka jalan kaki. Itu sudah menurunkan 140 mendekati ke angka 120 untuk sistoliknya. Ibu Siska masih bisa berjemur kan? Maka dengan berjemur tekanan darah juga turun. Maka 140 akan mendekati 120. Ibu Siska ada ITERA kan? Lakukan lagi terapi dengan ITERA. Karena itu di gambarnya sudah jelas. Ada sistolik yang lebih dari normal. Meskipun diastoliknya
masih bisa di angka normal karena 85. Tapi ini bisa disiasati. Solusinya adalah yang tadi. Lakukan satu hal, lakukan dua hal sampai didapatkan yang 120-nya lagi. Demikian juga dengan makanan. Kalau makanannya bisa dirubah, bisa disiasati lagi dari sisi makanan, pilih makanan buah yang sehat, makanan yang sehat. Maka 140 akan mendekati lagi 120. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Siska. Mudah-mudahan Ibu Siska bisa terima, mudah-mudahan teman-teman juga bisa terima. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Monica. Oke, baik dok. Ini tapi sih pertanyaan yang berikutnya ini tadi sudah dijawab sama dokter, tapi saya akan sampaikan dulu dari Oh Ibu iya. Mary. Apakah perangkat ITERA Care bisa digunakan sampai tahunan dan tidak apa-apa dokter? Tadi dokter Setio sudah menjawabnya, jadi saya tidak akan membahas kembali. Kita akan lanjut dengan Oke. pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Mary lagi. Menurut pengalaman saya, lebih dianjurkan antara bio dan pro. Saya lebih suka pro karena secara panasnya smooth dan merata dan hasilnya lebih merata. Oke ya. Ini ternyata mungkin sebagai ya pernyataan kali ya dokter ya. Oke, saya akan melihat lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dari Ibu Farira. Oke, ini masalah kemo nih dok. Farira Surabaya. Kalau masalah kemoterapi tergantung dari diri sendiri. Kalaupun mau coba-coba di blow dengan ITERA tidak merugikan tubuh kita. Tidak berefek apa-apa dalam tubuh, namun sebaiknya karena manfaatnya menghidrasi sel-sel kita. Oh, ini juga kasih ini dok. Mohon maaf, ini dia memberikan, ibunya memberikan tambahan dari apa yang dokter sampaikan. Betul. Baik. Ini dari Bapak Buwono ya, dokter. Dokter, terapi satu titik akupunktur biasanya 15 menit. Kalau 15 ITERA menit. cuma 30 detik dengan jarak dekat, apa ada pengaruh atau tidaknya dengan minim 1-2 menit untuk masalah efektivitas nih dokter? Saya tidak ingin nanti jadi kontroversi ya, tapi paling tidak begini maksud saya. Karena ketika kita bicara titik akupunktur itu harus presisinya jelas. Ini nanti yang Sensei yang jago akupunktur, dokter akupunktur akan bisa meluruskan apa yang saya sampaikan. Titik akupunktur itu benar-benar titik jarum. Jadi setitik itu. Sehingga presisinya harus dicapai. Ketika tidak di titik yang benar, maka konsekuensinya ada di sana. Konsekuensi ketidakefektifannya akan tercapai. Bisa diterima ya. Nah, berangkat dengan perangkat ITERA seperti di sini disampaikan cuma 30 detik dengan jarak, maka ini adalah area. Tapi kebalikan lagi, apakah titik yang dimaksud bisa dicapai oleh gelombang ITERA? Pasti tercapai. Bisa diterima ya. Jangan ragu, pasti tercapai. Mengenai 30 detiknya, kemudian jaraknya dan lain sebagainya, sesuaikan. Sekali lagi sesuaikan, silakan. Bisa dilakukan, apalagi kalau saya sih lebih, mungkin nanti akan ada yang meluruskan lagi. Karena ini adalah dua kalau saya berbicaranya lebih ke seni, lebih ke artnya. Bagaimana seperti yang tadi ya, bagaimana memanfaatkan perangkat yang sudah disediakan oleh ITERA. Ya, silakan kombinasikan, itu yang sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan akupunktur? Apakah memungkinkan akupunktur dikombinasikan dengan ITERA? Seperti hal yang tadi pertanyaannya, kemo dengan radiasi, sudah ada jawaban. Ini pun sama. Jadi dehidrasi atau karena ada panasnya, karena ada evaporasi, minum air yang sudah diberikan gelombang teranya, itu satu rangkaian, satu SOP yang akan mendapatkan jawaban yang optimal. Jadi balik lagi ke sini, tidak bicara titiknya saja, tapi area. Maka sesuaikan. Semuanya akan tercapai 1-2 menit baru efektif. Lebih dari itu malah saya akan bisa berharap. Silakan. Di titik itu 1, 2, 3, katakanlah 5 menit, silakan. Karena apa? Karena tidak titik saja, tapi areanya pun akan didapatkan. Jauh lebih daripada, atau tidak hanya titik saja, areanya
akan mendapatkan manfaat. Jangan pernah ragu karena kita bukan bicara jarum yang ditusukkan sebagai akupunktur ya. Tidak. Pak Buwono, Bu Monika saya kembalikan. Terima kasih. Baik, dokter. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Heti, dokter. Jadi lebih kepada bagaimana menggunakan perangkat ini sendiri, lebih kepada apakah ini berhubungan dengan makan ya dokter? Apakah sebelum atau sesudah itu ada bedanya pada saat menggunakan perangkat ini? Mohon dibantu Dokter Setio. Nah, ini yang menarik ya. Pemberian terapi itu sama dengan kita ngasih makan. Tolong jadi catatan penting buat kita ya. Coba pikirkan baik-baik, Bapak, Ibu, teman-teman. Ketika kita ingin diberikan terapi, maka sebaiknya ada air, serta dikasih gelombang tera, kemudian diminumkan. Sebelum, sesudah akan jauh lebih efektif lagi. Kenapa demikian? Karena sama dengan makanan. Jadi, ketika kita terapi itu sama dengan makan, ada beban yang diterima oleh tubuh kita. Sekali lagi, ada beban yang diterima oleh tubuh kita. Kalau makanannya sehat, puji Tuhan, ya kita mengimbangi lagi dengan terapi yang juga sehat. Tapi kalau makanannya jelek, maka akan beda. Jadi jawaban antara sebelum dan sesudah makan ini berbeda karena jenis makanannya. Ya, tapi ingat, makan itu adalah pekerjaan tubuh kita, jadi beban. Itu dari sisi makan. Ya, dari sisi terapi beban lagi. Kenapa demikian beban? Karena memang ingin memperbaiki. Mohon maaf ya, ini ilustrasinya sederhana. Ketika kita memberikan terapi sama saja dengan terapi ini lagi membersihkan badan kita, membersihkan, menyapu, memberikan dengan kalimat menyapu saja teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang udah mengerti. Berarti memang kerja di sana, capek di sana, ada capek di sana. Maka kembalikan lagi bahwa di sana pasti ada sesuatu yang harus kita siasati yang berbeda. Bahwa kita memerlukan satu hal. Ada beban. Kalau sehat nggak apa-apa. Nah, kembalikan lagi sekarang. Mana kondisi tubuhnya yang memberikan isyarat, yang komplain. Kalau komplainnya adalah pencernaan, maka ini harus disiasati sebelum dan sesudahnya. Saya ingin memberikan satu konteks lebih baik sebelum makan karena persoalan ada di perut. Ya, tubuhnya tidak sehat karena perutnya. Lebih baik sebelum makan kita terapi dulu. Sedikit seolah-olah dikasih makan, tapi makanannya yang sehat karena terapi. Tapi kalau yang lain silahkan, mau sesudah makan silahkan. Kondisinya bukan pencernaannya. Nah, sekarang kembalikan lagi. Bagaimana kalau tidak makan, puasa, orang yang puasa. Yang puasa pun sama beban. Jadi kalau kita memberikan bebannya dalam bentuk yang positif, meskipun itu terapi dengan puasa, nggak apa-apa. Tapi balik yang tadi kalimatnya bagus banget. 2 menit saja, 1 menit saja, itu sudah dahsyat. Artinya kita menyadari bahwa ini adalah beban. Harus kita pertimbangkan ke berapa beban yang akan diberikan. Apakah 5 menit, apakah 2 menit, apakah 1 menit, itu pertimbangan yang harus kita siasati. Demikian untuk Ibu Heti. Jadi, Bu Heti, kalau pencernaan lebih baik sebelum. Berikan segera terapinya, setelah itu makan, dan seterusnya. Sama aja dengan minuman yang dianjurkan selama kita memberikan satu terapi. Demikian, Ibu Monika, saya kembalikan ke Ibu Monika. Terima kasih. Oke, baik dok. Ini pertanyaan yang menarik dan jawaban yang sangat luar biasa yang kami dapatkan dan belum pernah ada yang bertanya dan menjawab juga. Jadi hal yang baru dan baik buat kami semua untuk tahu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes. Ini kepada seseorang yang menderita penyakit stroke, dokter. Jadi dia mengalami penyumbatan di kepala. Kaki kirinya sulit untuk berjalan dan sering merasa pusing atau sakit kepala, gitu ya. Tidak fokus. Kemudian ketika hendak dilakukan terapi, beliau tidak berkenan di blow di area leher dan kepala. Bahkan di tulang belakang pun hanya minta 1 atau 2 menit saja karena takut pusing. Bagaimana cara meyakinkan atau mengedukasi seseorang ini, dokter? Ini tantangan ya buat kita ya.
tantangan buat kita. Saya bahkan mungkin suatu saat saya akan menyampaikan juga hal yang sangat penting banget. Artinya apa? Banyak sekali orang yang tidak mau sembuh. Tolong pikirkan baik-baik ini kalimat saya. Kenapa? Karena ketika kita bicara ITERA, belum diapa-apakan. Ini sudah masih alhamdulillah sudah mau di blow. Baru ngelihat alatnya, baru dikasih tahu harganya, dia sudah nolak. Ini yang saya katakan, masih banyak orang yang tidak mau sembuh. Nah, bagaimana kita harus melakukan suatu edukasi? Kalau edukasinya kita berdua, antara yang bersangkutan dengan kita, itu akan debat panjang dan nggak berakhir. Bisa diterima ya? Debat panjang dan tidak berakhir. Jadi artinya apa? Kalau ada kesempatan yang bersangkutan, Pak Yohanes ajak ke tempat pertemuan, kalau memungkinkan. Ajak orang lain, mungkin yang sudah sembuh dengan stroke iskemiknya, supaya apa? Supaya ada share, supaya ada eh, sumber lain yang bisa menyampaikan, yang bisa menggabungkan bahwa saya sembuh loh. Saya dengan sumbatan juga. Kalau ada sumbatan di kepala, berarti ingat ya tadi saya sudah cerita, seluruh pembuluh darah berarti banyak sekali yang tersumbat. Termasuk ini telinga dalam pasti bermasalah. Kenapa demikian? Karena ada sumbatan juga. Ada pembuluh darah juga di bagian telinga. Ketika terjadi sumbatan yang sama, maka yang terjadi adalah pusing, vertigo, keliengan, terasa tidak ada oksigen, mau pingsan. Itu adalah ini yang terjadi ketika mau di blow. Mungkin salah satunya adalah takut sekali terjadi kehilangan kesadaran. Nah, saya tidak ingin mengarah ke sana terus. Saya tidak ingin, apalagi tadi tidak mau di blow di belakang dan sebagainya. Nggak usah. Lakukan blow tangannya saja. Lakukan blow kakinya saja. Nggak usah apa istilahnya ya. Nggak usah buru-buru dan nggak usah berharap banyak. Kenapa demikian? Karena kita punya satu keyakinan, ketika diberikan terapi di tangan dan di kakinya saja, itu akan mendapatkan manfaat yang sangat istimewa. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Bagaimana cara mengedukasi dan bagaimana cara meyakinkan yang bersangkutan. Bukan kita doang, bukan Pak Yohanes dan yang bersangkutan. Dampingi siapa saja, dampingi apalagi sampai ada orang yang sudah ada perbaikan dengan pengalaman yang sama, stroke dan seterusnya, atau nggak usah stroke dulu, udah pusing karena di sini bicaranya adalah pusing di leher dan sebagainya, bawa yang bersangkutan untuk membantu memberikan suatu keyakinan kepada yang mengalami kesulitan ataupun keyakinan yang kurang. Demikian Bu Monika, mudah-mudahan akan membantu, Pak Yohanes akan membantu teman-teman. Terima kasih. Oke, baik Dokter Setio. Ini mengingat waktu juga saya akan cepat-cepat. Ini dari Pak Aceng gitu ya Pak Dokter. Jadi sebenarnya ini mungkin membutuhkan jawaban yang secara ilmiah karena mungkin biasanya menjawab sesuai dengan logika mungkin ya Dok. Ini lebih kepada aturan biasanya. Pada saat blow kan biasanya itu tidak boleh kena angin lah, tidak boleh kena kipas lah, harus ada jarak, kemudian tidak boleh mandi minimal 4 jam. Secara ilmiahnya mungkin dokter bisa memberikan penjelasan kepada kami semua mungkin di sini Dok. Sebetulnya sama dengan penjelasan tadi. Artinya adalah bahwa ketika kita melakukan satu terapi itu adalah beban buat tubuh. Kalau beban buat tubuh berarti persiapan tubuh untuk menerima beban perbaikan ya, bukan beban yang negatif ya. Maka harus dipersiapkan dengan baik. Suasananya, tempatnya, segala sesuatunya harus disiapkan. Artinya, betul-betul ingin mendapatkan satu perubahan, dan perubahan itu terukur, tidak bias. Bisa diterima ya. Kalau baru saja di terapi terus melakukan aktivitas beban yang lain, maka pertanyaan berikutnya, kalau sembuh syukur, tapi kalau tidak sembuh, maka akan disalahkan iteranya. Bisa diterima ya. Nah, demikian juga dengan kenapa muternya harus tawaf. Sekali lagi, kenapa muternya harus tawaf? Yang coba diperhatikan sekarang, perhatiannya ya. Nggak ada pernah kebalik dari tawaf yang terjadi
terjadi ketika kita mengitari satu titik. Apakah gerakan berlawanan arah jarum jam itu hanya tawaf? Tidak. Velodrome, sepeda di velodrome, nggak bisa muternya ke kanan, ke searah jarum jam. Maka akan jatuh orang itu. Bisa diterima sekarang. Akan jatuh orang itu. Akan jauh lebih capek, akan jauh lebih mudah capek. Ketika berbicara di velodrome, ketika berbicara di sepeda. Ketika berputar dengan berlawanan arah jarum jam, itu dia bisa bertahan jauh lebih lama durasinya. Artinya apa? Kalau kebiasaan jelek searah jarum jam, karena kan kalau orang sakit itu kan karena memang kebiasaan jelek. Artinya mengikuti dari jam ke jamnya itu untuk jelek lagi, jelek lagi, jelek lagi. Maka lawanlah kebiasaan itu. Bermutar jarum jam atau jadi ini mudah-mudahan menjawab Pak Aceng Toha Abdul Qadir. Ilmiah ada di sana karena tidak ingin bias, tidak ingin dicampur. Demikian juga dengan adanya kipas angin. Ketika di blow tapi udara di sekitarnya juga bergerak, maka dampak terapinya akan berbeda. Demikian juga dengan jarak. Jaraknya terlalu jauh, maka efektivitasnya juga akan memberikan pertanyaan ulang. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa dijawab. Mandi juga hal yang sama. Baru mandi, lebih baik jangan dulu mandi. Karena apa? Karena akan jadi beban lagi. Artinya berarti kita harus mempersiapkan nih. Kapan di terapi, kapan kita mau bersih-bersih diri secara biasa. Ini terapi itu bersih-bersih diri juga loh. Tapi bersih-bersih diri secara intercare. Dengan gelombang terahertz. Maka siasati supaya kita tidak terjadi bias, terjadi sesuatu yang tidak seharusnya atau negatif yang kita dapatkan. Demikian Pak Aceng, demikian Ibu Monika, demikian teman-teman. Silakan saya kembalikan kepada forum. Oke, baik. Saya akan cepat saja karena ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Pak Abbas, ini mengenai jantung yang bengkak, dokter. Apakah bisa di-blow dan apakah bisa disembuhkan? Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Pak Abbas, saya senang pertanyaan ini karena yang tadi adalah jantung koroner, berarti penyakit jantung koroner, sekarang adalah gagal jantung. Jantung gagal artinya adalah gagal berfungsi sebagai pompa. Berbeda dengan serangan jantung, berbeda dengan jantung koroner. Jantung koroner tersumbat, jantungnya tidak bergerak. Kalau ini tidak, gagal jantung itu berarti atau bengkaknya jantung itu karena ototnya dilatih terus-terusan. Dilatih oleh apa? Oleh tekanan darah. Dilatih oleh beban. Otot jantung itu beda dengan otot bisep kita. Kalau otot bisep dilatih, bagus. Otot itu jadi six-pack, bagus perut kita. Tapi kalau otot jantung dibebani terus-terusan, dia akan bengkak. Dan setelah bengkak, dia tidak berfungsi sebagai pompa lagi. Pertanyaannya, apakah bisa dibol? Bisa. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Yang satu jantung koroner, yang satu ginjal, yang satu apalagi, yang satu stroke. Bagaimana dengan gagal jantung? Terapi. Pola makan dirubah, karena ini tadi udah menyinggungkan adalah beban, maka beban stresnya, lifestyle-nya harus dirubah. Serahkan ke orang lain kalau ada sesuatu yang berat harus dikerjakan secara fisik, serahkan dulu. Terapi dulu. Sampai betul-betul didapatkan lagi hal yang jauh lebih baik. Meskipun tidak 100%, tapi jauh lebih baik. Orang dengan bengkak jantungnya, gagal jantung, untuk melangkahkan kaki 10 meter aja, udah berat. Nah, yuk kita terapi sekali, 2 kali, 3 kali seharinya. Kemudian lihat secara fisiknya seperti apa, aktivitas lainnya seperti apa, dan mudah-mudahan akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat membanggakan untuk yang bersangkutan. Jangan pernah berpikir tidak bisa, tapi berpikirlah selalu bisa dan serahkan kepada yang maha menyembuhkan di akhir usaha kita. Demikian yang bisa disampaikan untuk Pak Abbas. Saya serahkan ke Ibu Monika. Terima kasih.
Baik dokter, ini kita ada 3 pertanyaan lagi, setelah itu mungkin kita akan selesai. Baik, ini sebenarnya Hmm. masih masalah kemo dokter, mungkin lebih spesifik kali ya Hmm. dok. Ini dari Ibu April bertanya, yang baru di kemo itu boleh langsung diterapi nggak dok? Ada jarak nggak setelah terapi? Nah, kemo pasti ada schedule. Sekali lagi, kemo pasti ada ya. Kita ingin mengkombinasikan, sekali lagi ya, kalau kita ingin mengkombinasikan, jangan jadi kita nanti yang disalahkan. Paham maksud saya ya? Kalau saya akan memilih, kalau memang itu sudah jadwal kemo, selesaikan dulu kemo. Baru kemudian ITERA bergerak. Tapi kalau yang bersangkutan bersedia mengkombinasikan antara kemo dengan, katakanlah kemo kan ke rumah sakit, ya. Di rumah kita lakukan ITERA, usaha kita. Kalau itu mau silakan. Sekali lagi, kalau itu mau silakan. Balik lagi. Jaraknya seperti apa? Nggak ada cerita jarak. Kemo selesai. Persoalannya begini. Kemo itu selalu dengan premedikasi. Selalu dengan berbagai upaya agar tidak atau mengurangi efek samping kemo. Bayangkan, ada premedikasi. Nah, saya khawatir kenapa tidak mau menggabungkan. Ketika di kemo kemudian terjadi lagi efek samping, maka nanti, mohon maaf nantinya, akan terjadi perdebatan. Ini gara-gara ITERA. Bisa diterima ya. Tapi kalau memang sudah paham di sana bahwa ITERA akan positif, contoh sekarang, efek sampingnya lemas. Efek sampingnya apa ya istilahnya? Keluar rambutnya rontok lah katakan. Karena kemo. Kalau yakin bahwa dengan ITERA efek samping itu akan jauh lebih bisa berkurang, sepakat nih ya. Jangan ada negatif nih, sepakat betul. Silakan lakukan. Tapi kalau nggak ada sepakatan, lebih baik menghindar dari hal-hal yang akan nantinya jadi perdebatan dan tidak mengenakan untuk ITERA. Demikian Bu Monica untuk Bu April eh, mengenai kemo. Terima kasih. Oke, baik. Ini tadi pertanyaan dari Bu Siska sebenarnya udah dijawab sama dokter. Kalau nggak salah ini mengenai iya. stroke ya dokter ya. Cuma mungkin Hmm. Bu Siska mau meyakinkan kembali yang tepat di blow itu di bagian mana dokter? Nah, Apakah dari arah kepala atau seperti apa nih dokter? ini yang bagus. Ini kalimat Ibu Siska padahal sudah bagus. Ya, ini buat yang lain juga sama. Jadi kalau kita sudah mohon maaf ya, kalau kita sudah melakukan basic blow, lagi basic blow-nya saja itu sudah more than enough untuk memberikan perbaikan kepada tubuh. Meskipun kasusnya adalah kepala, meskipun kasusnya liver, meskipun kasusnya adalah gagal jantung. Lakukan basic blow saja, apalagi dengan tangga dan apa namanya? Bukan kehati-hatian lagi karena basic blow udah teman-teman sudah memahaminya ya. Kalau ingin lebih dari basic blow silahkan tambahkan, tapi tetap bertangga. Supaya apa? Supaya badan kita melakukan satu adaptasi. Kalau kepalanya tidak mau seperti yang ada kasus yang tadi, nggak apa-apa. Lakukan terapi di tempat lain dulu. Kenapa demikian? Karena dampaknya pasti akan sampai di kepala. Sampai di tempat yang bermasalah. Kenapa demikian? Ingat ya, tubuh itu satu dengan lain berkomunikasi, berhubungan. Jadi ketika kaki kita, ketika tangan kita, ketika jemari kita diperbaiki atau diberikan blow, maka yang lain juga, majikan saya sekarang baik banget ya. Itu sudah akan memberikan suatu respon ke pusat. Sensoriknya akan memberikan, motoriknya akan memberikan atau menjawab. Maka ini akan didapatkan. Balik lagi untuk Bu Siska dengan basic blow saja sudah luar biasa. Apalagi ditambahkan spesifik karena bagian kepala. Silakan lakukan leher dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menimbulkan satu kepuasan yang sebelumnya mungkin dikhawatirkan, sebelumnya diragukan karena ketika dilakukan blow di bagian kepala terasa pusing dan lain sebagainya. Itu proses. Makanya bagus banget kalimatnya hati-hati. Cukup waktunya singkat saja, itu akan memberikan satu yang lebih aman, lebih damai. Kita mendapatkan satu manfaatnya. Demikian untuk Ibu Siska, saya kembalikan ke Bu Monika. Terima kasih. Oke, baik. Ini sepertinya pertanyaan terakhir nih dok. Dari Ibu Husnul. Setelah Oke. melahirkan sampai sekarang tidak bisa bangun-bangun. Didiagnosa dokter stroke sampai sekarang dan sudah 3 tahun. Itu kenapa ya dok? Apakah stroke karena melahirkan itu penyembuhannya seperti apa dokter?
Apa bisa Sebetul, dicoba dengan iya. perangkat ITERA Care? Kalimatnya jelek banget ini. Dicoba-coba, nanti coba hasilnya juga dapatnya coba-coba doang. Sebetulnya gini prinsipnya. Kenapa terjadi stroke pada seorang wanita hamil dan melahirkan? Karena pada posisi di sana kan ada tekanan. Maka tiba-tiba tekanan yang tinggi itu tiba-tiba akan menimbulkan stroke. Persoalannya, apakah berbeda dengan stroke yang biasa? Tidak. Prinsipnya sama. Saya tidak tahu perjalanan stroke-nya seperti apa, apakah stroke dengan iskemik saja, apakah dengan perdarahan, kita tidak tahu sama sekali. Tapi kalau ngelihat seperti ini dengan stroke sampai sekarang, mungkin ke penyembuhan artinya adalah ada kelumpuhan, karena di sini tidak tertulis kelumpuhannya. Ada kelumpuhan, saya yakin kerusakan susunan saraf pusatnya, kerusakan di daerah stroke-nya, itu memang berat sekali mengenai motoriknya. Artinya serius banget. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa disembuhkan? Sama dengan konteks yang lain. Makin lama, mohon maaf ya, makin lama dia tidak diselesaikan, apalagi sampai sudah 3 tahun, berarti makin sulit atau makin besar tantangan untuk sembuhnya. Pertanyaannya, apakah tidak bisa disembuhkan? Jangan pernah berpikir negatif, apalagi ini kalimat yang negatif banget. Bisa nggak dicoba? Kalau dicoba nanti hasilnya ya coba-coba. Kita harus tidak boleh bicara coba-coba lagi. Ini serius, ini harus diselesaikan. Jadi bisa juga jangan terlalu tinggi bermuluk-muluk harapannya. Yang penting kita melakukan. Lakukan sesering mungkin, rubah pola makannya, positif pikirannya. Itu kan harus ada motivasi yang terus-terusan dilakukan. Kalau tidak dilakukan dengan cara motivasi yang bagus, maka hasilnya juga akan mendapatkan yang istimewa. Demikian buat Ibu siapa tadi? Bu, kembalikan ke Ibu Snul di Iya, Yogyakarta. Saya kembalikan ke Bu Nika. Terima kasih. baik. Dokter, mohon maaf, ternyata masih ada satu. Untuk pertanyaan ini kita akan tutup sebagai pertanyaan terakhir. Jadi kalau teman-teman masih akan ada pertanyaan berikutnya, mungkin nanti kita akan mengundang Dokter Setio lagi dengan tema-tema yang lebih menarik berikutnya yang akan kita sampaikan. Dari Pak Arief nih dokter, untuk menghilangkan efek dari GERD, yaitu anxiety dan sulit tidur, Sulit bagaimana tidur. terapi yang baik? Sedangkan apakah bisa cukup dengan terapi ITERA Care saja atau perlu apa lagi nih dokter? Karena sudah cukup lama dan belum hilang-hilang. Ini sepertinya ada tambahan bahwa Pak Arief ini sepertinya pernah bertemu dengan Dokter Setio. Iya. Mohon dibantu dok. Iya, buat Pak Arief harusnya datang ke mesnya Sanbe ini. Beliau sudah tahu saya di Bandung, udah ketemu juga di Bandung. Artinya begini, eh, Bapak Ibu teman-teman, psikis itu sekali lagi ya, psikis itu jauh lebih berat untuk diselesaikan. Jadi kalau saya ngelihat kasus Pak Arief dengan ansietas dan susah tidur, ini benar-benar psikisnya kuat banget. Mungkin secara fisik dengan GERD-nya, dengan asam lambungnya, sebetulnya sudah ternetralisir dengan terus-terusan diberikan satu terapi. Tapi karena psikisnya masih juga belum bisa diatasi, maka ini diperlukan tambahan. Saya ingin pendampingan, saya ingin semangatnya Pak Arief bahwa GERD atau persoalan apapun yang dikatakan berat, cuci darah misalkan, berat sekali, kanker misalkan, stadium 4 misalkan, berat sekali, hopeless katakanlah, atau stroke dengan perdarahan sampai kelumpuhan yang luar biasa adalah berat, semua bisa disiasati. Demikian juga dengan kasus Pak Arief sesungguhnya. Nah, saya ingin tetap dimanfaatkan karena sudah ada ITERA, malah lebih sering silakan. Kalau udah pernah pakai berarti tinggal dinaikkan aja lebih sering. Tapi usaha-usaha yang lainnya juga sama. Harus lebih ditingkatkan dari sisi kualitasnya. Olahraga harus lebih capek, berjemur harus mandi keringat. Dimanfaatkan banyak hal. Makanan dirubah, beban pekerjaan, konseling untuk bisa lebih keterbukaan, curhatnya bisa diterima. Ini akan mempercepat penyelesaian ansietas dan juga sulit tidurnya. Blow juga sama.
Karena konsentrasinya ada di kepala, maka silahkan lakukan selalu menyentuh kepala, selalu daerah kepala sehingga apa? Karena konsentrasinya adalah untuk ansietas atau kecemasan dan juga sulit tidurnya akan segera bisa diatasi. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Arif. Sekali lagi saya tunggu karena saya ada di Bandung. Kita bisa diskusi lebih face to face atau dengan yang lain teman-teman di Bandung. Demikian Bu Monika, saya kembalikan kepada Bu Monika. Terima kasih. Baik, dokter, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Semua jawaban-jawaban yang dokter berikan itu sangat membantu banget Amin. dan memberikan penjelasan yang sangat logis, yang mudah dimengerti oleh Amin. kami semua. Kalau begitu boleh nggak dokter? Penutup saja, mungkin ada hal yang perlu di-highlight, dokter. Highlight, betul. Prinsipnya begini Bu Monika, kenapa saya selalu memberikan suatu judul atau memberikan suatu melempar ya, bukan memberikan. Saya kalau memberikan saya tidak ada apa-apanya. Saya ingin melempar untuk mempermudah kita semua. Jadi coba disimak hal yang paling sederhana karena ini kasusnya berat-berat semua. Ya, Tuhan ada. Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diam, tidak pernah tidur. Artinya yang Maha Penyembuh itu ada. Persoalannya adalah kita bersandar kemana. Ini mohon maaf jadi akhirnya harus ke sini. Kenapa? Karena ingin mempermudah. Jadi tidak ingin menjadi beban. Apapun sulitnya kondisi sakitnya, maka sebagai orang ITERA, saya akan memberikan suatu keyakinan ini bisa sembuh. Dengan tanda petik di sini sudah doanya kuat sekali nih. Ya Tuhan, bantu kami, bantu saya, bantu orang sakit ini untuk mendapatkan kesembuhan melalui terapi. Sehingga dengan demikian kita akan mudah. Satu. Yang kedua, ketika kita fokus, mohon maaf sekarang, ketika kita fokus ke penyakitnya, itu hanya dokter atau hanya beberapa orang yang paham. Guru-guru di Sinse, guru-guru di akupunktur, guru-guru di yang luar biasa, hanya mereka. Sementara masyarakat umum banyak yang tidak. Lebih mempermudah, itu yang saya katakan. Terapilah badan. Lakukan basic blow, lakukan basic blow, lakukan basic blow. Berulang-ulang seperti itu, tapi manfaatnya adalah tubuh itu sehat. Kalau basic blow dilakukan kepada orang yang sakit, maka kita punya keyakinan akan memberikan bantuan untuk penyembuhan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya ingin silaturahminya tidak hanya hari ini, saya ingin terus berulang dan kita ketemu lagi, baik offline maupun online seperti ini. Bu Monika, terima kasih banyak kesempatannya. Pak Handoko, teman-teman manajemen di perusahaan, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Bu Monika. Baik, Dokter Setio, terima kasih banyak buat penutupnya. Sami-sami. Baik, ini adalah presentasi Zoom kita malam ini bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Raden Setio Budi Prayitno dengan tema bukan organ yang diterapi tapi tubuhnya yang diterapi. Dan informasinya sangat berguna buat kami semua dan saya mengucap terima kasih banyak buat narasumber kami dan juga buat para teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhirnya. Terakhir kata saya mengucapkan dan menutup dengan salam sehat buat kita semua, sukses buat kita semua, selamat malam dan terima kasih. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih sami-sami semuanya. Monika juga.